Mengawali tahun 2025 ini, kami akan mengajak teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengeksplor rasa baru dari penyanyi yang akan kita perkenalkan kepada teman-teman, menyambut dan memberikan senyuman pertama bagi kita di tahun 2025. Jadi, Afgan hosting our first Brunch with Dave dengan Harper's Bazaar Indonesia di restorannya dia. Judul restorannya Yang. Yang restoran, ya. So it's a Thai cuisine restaurant. Yeah, it's a modern Thai grill. Oh, modern Thai grill. Jadi Iya. kebanyakan menunya itu grill. Ada yang grill, tapi ada juga yang kayak traditional Thai kayak gini. Oh, dan menu-menu yang hadir di atas meja makan untuk kita nikmatin sebagai brunch kali ini adalah your own personal favorite, I take it? Jadi banyak, saking banyaknya menunya, nggak semuanya gue coba. Pengakuan jujur dari sang owner. Jadi gue We love it. tipe yang suka comfort food gitu loh. Kalau udah suka yang itu, jadi pesennya itu terus. Oh, jadi setiap gitu? kesini pesennya selalu yang tom yum fried rice. Kalau nggak ini this is What one of is my this? favorites juga. Oh, pad Terus thai? kayak macam kayak kue tiao gitu. Oh, Jadi dia mix nggak terlalu Thai juga sih. Jadi so kayak, it's pad kimao, Yeah. just in case you are wondering. Pad kimao. Jadi ini wok fried rice noodle dengan beef flank, bean sprout. Ah, interesting. ini juga enak banget nih. Ini chicken Ini apa sausage. ini? Ini favorit gua. Oh, ini yang dari tadi kamu tunggu-tunggu pas Ini masuk ada- ruangan. Iya, selalu pesennya ini gua. Jadi Apa ini itu? ini beef pakai kayak curry gitu, terus makannya pakai roti prata itu. Oh, beef gang masaman. Iya. Oh, I see. Kayak masaman. Ya. Oke, oke. Yuk, let's dig in, Ayo, shall pas we? banget ini. Oke. Sengaja emang belum makan. Oke. Astaga, kamu juga sangat menjaga makanan. Aku dikasih tahu belakangan. Belakangan mulai memperhatikan kayak kalori intake itu sih, sehari berapa. Jadi mulai yang kayak nimbang-nimbang gitu. Masa? Lah, kamu tinggal sendiri kan? Do you cook? Enggak sih, cuman kayak pesen, Oh, terus ada app-nya kan bisa ngecek berapa kalorinya. Masa? Iya, jadi gue sampai kayak gitu lumayan lumayan ribet sih. Tapi kalau misalnya makan di luar nggak, terserah lah. Ini khusus yang kayak di rumah aja. Mulai kapan kamu mulai sangat memperhatikan kalori intake dan jenis makananmu? Jadi kemarin tuh sempet naik banget. Pandemi? Enggak, kayaknya mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Oh. Sempet terberat my most heavy Masa? ever. Masa? Iya. Like, Sampai 75 kilo. Jadi I've never that's touch my that. lightest, by the way. Masa sih? Enggak sih, Tapi gue. kan semua tergantung tinggi gitu. Mungkin lo lebih tinggi dari gue kan enggak. Oh. Ayo, atau sambil makan yuk. Ah. Ini kan kamu sukanya ini aja yang kita deketin sama kamu, ya kan? Gara-gara itu, terus Gara-gara itu, akhirnya jadinya diet, gila-gilaan, kamu memperhatikan dengan baik. Kan kamu juga sangat rutin ke gym, olahraga, iya, aku lihat gym. kan? Iya, tapi waktu itu emang kayaknya kelepasan ya. Jadinya ya itu jadi membesar sekali sempet. Oke. Jadi sekarang coba bawa kami ke dalam rutinitas harian makanan seorang Afgan. Rata-rata cobain. berarti, oke, thank you. Jadi kamu banyakin protein, mengurangi kalori, mengurangi karbo atau apa? Seperti tim kami di sini nih yang tidak pernah makan karbohidrat ya. Kelihatan dari bentukannya ya nggak pernah makan karbohidrat ya. Duh, perempuan-perempuan gila-gila dumbbell gini semua kan. Oh gitu. Kalau kamu apa? Kalau aku justru karbo malah nggak apa-apa sih. Oh. Cuman dibatasin jadi sehari mesti berapa gram? Kayaknya 140 gram maksimal karbo. Oh, oke. Kalau fatnya tuh justru yang musuhnya tuh yang fatnya. Fat. Oh, jadi fat itu berarti gula. Fat itu atau- kayak minyak. Oh. Kalau gula justru minyak. gue ganti stevia. Sekarang ada stevia kan. Walaupun stevia rasanya nggak seenak gula biasa ya. Iya, tapi Ya? iya sih. Cuma Kan? buat aku sih cukup Oke, sih. Yang cukup. penting ada manis aja gitu. Oh, oke. Coba kita cobain beef rekomendasi Afgan ini. Nggak, kalian pakai ini. Mau? Jadi kita makannya di atas ini nih, Di kayak roti di- canai ini. Oke. Coba ya. Lucu ya, aku malah berkali-kali ke Bangkok nggak pernah tahu kalau ada makanan Thai food yang begini yang serupa dengan makanan India. Aku pun baru tahu pas mau buka restoran ini. Karena kan chefnya
sangat ngulik Thai food. Jadi dia kayak bilang, kayak ngasih coba, Thai food tuh nggak cuma kayak pad thai, tom yum doang loh, banyak yang lain gitu. The chef is Chef Johannes Gozal, by the way. Iya. Delicious food, chef. Enak. Indonesian? Chefnya orang Indonesia? Indonesia. Ada chef. Tapi dia lumayan passionate sama Thai food. Oh, oke. Kok kita baru tahu kalau kamu juga ternyata quite passionate dalam industri F&B? Ini adalah bentuk investasi pertama kamu? Dalam bidang kuliner maksudnya? Aku sebenarnya ikut juga di Honu, kamu tahu Honu nggak? Apa? Honu. Honu? Honu tuh kayak poke bowl gitu. Pokebo? Poke bowl. Oh, pokeball. Jadi kayak healthy food gitu yang kayak di bowl gitu. Oh. Honu. Aku ikutan di Honu. Akhirnya dari partnerku di Honu ngajakin buka Thai food ini. Oh, oke. What have you learned dari keterlibatan kamu di dua usaha kuliner ini? What have I learned? Kayaknya gue suka nyobain makanannya aja deh. Dan Bisnisnya sebenarnya lo nggak terlalu peduli. bisnisnya gue kayak, oke, gue invest segini. Yang penting partnernya udah terpercaya makanannya, tapi sebelum invest kan test food dulu kan. Semua pas test food gue suka banget, jadi udah aman. Dan gue orangnya tipe yang suka hosting gitu, jadi kemarin ngajak teman-teman semua kesini, Mbak Anggun, terus Raisa, Isyana, Didi, Ocha, itu semua kalau ngumpul suka di sini. Jadi aku suka bawa teman-teman penyanyi semua buat kesini nyobain. Oke. Oh, jadi sebenarnya ini cuma buat purely an investment instrument aja buat kamu ya? Ya, aku sebenarnya nggak terlalu yang masak juga kan, tapi emang suka ada tempat buat kita hangout dan makanannya sendiri. Gue happy gitu. Oke. Selain F&B gitu ya, boleh ngintip sedikit dong bicara mengenai investment gitu ya. Menurut kamu kan juga karir kamu sebagai penyanyi udah cukup panjang ya, Afgan ya? Tahun depan itu 17 tahun. Sweet Iya, 17. Sweet 17. Lebih panjang Dave sih. Bejitak ya lo ya. Dave udah berapa tahun berkarya ini? Berkarir maksudnya, berkarir dan berkarya. 20 plus ada nggak? Hah? 20 plus years. Should I lie? Janis. 27 Afgan. Hebat sih. Sebel ya? Gila sih. Nggak berasa Tapi- ya? Nggak berasa ya? Iya, nggak berasa. Tapi sepanjang itu gue menjadi interviewer, masa baru kali ini deh kayaknya gue wawancara lo? Iya ya. Dulu di radio pernah nggak ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Dulu aku dibawain acara infotainment di televisi juga kamu nggak pernah hadir. Iya. Kamu termasuk salah satu selebriti yang nggak pernah punya gosip miring yang layak digunjingkan nggak sih? Is it by choice, Amin. by default, or Oh. Kayaknya yang nyamannya aja sih gue. Gue misalnya kayak ke acara yang infotainment kayak gitu memang nggak terlalu comfort zone gitu. Jadi kayak takutnya di sana malah jadi energinya nggak enak. Nah kan? terus? Cuman kalau misalnya ngobrol-ngobrol kayak gini sih, gue suka. Gitu. Ya, tapi nggak termasuk yang jarang juga sih. Makanya termasuk yang jarang kelihatan ya. Apakah kamu memang sengaja membatasi diri untuk tidak terlalu umbar penampilan kesana kemari gitu? Kayaknya aku lebih selektif dalam memilih media apa yang mau aku samperin gitu kali ya. Karena partner ngomongnya siapa gitu. Harus apa yang sesuai lah sama energi gue gitu. Jangan sampai nanti malah jadi draining gitu. Gue lebih lumayan selektif dalam hal itu sih. Tapi kayak kemarin podcast beberapa yang partnernya aku nyaman, aku samperin gitu. Oke. Itu dari dulu memang kamu begitu atau it's a new thing of you? Enggak sih, dulu nggak gitu. Kayaknya Oke. semakin waktu gue beranjak masuk 30-an kayak gitu, jadi lebih tahu kan apa yang membuat diri gue Agree. happy sama apa yang bakal bikin gue drain gitu. Jadi sekarang udah selektif ya, makin nambah umur makin Ya. tahu gitu. Kayak buat apa buang-buang energi buat hal yang kayak
bikin lo drain. Oke. Bicara mengenai energi yang gampang bikin yang draining gitu ya. Apa aja biasanya yang kegiatan apa aja atau mungkin situasi seperti apa yang rata-rata bikin kamu drain? Oh, this is so good. Enak kan? Ini enak banget. Ini karbo banget sih. Banget. Karbo dan ngomongin minyak. tadi, minyak, benci deh. Terus, tapi so good. Sesekali boleh. Ini cobain. Ini apa ya? Kayak, Chicken sausage nih. oh, chicken sausage. Dipakein, aduh enak banget ya. Wow. Ini bukan cireng dong? Semacam cireng. Oh gitu? Lucu ya. Oke. Diginiin. Sebenarnya ini appetizer. Thai white chicken. Enak juga ya. Tasty. Oke. Tadi aku nanya apa ya? Oh, Suasana yang bikin draining. drain. Dalam hal apa nih? Kerjaan atau? In general. Kayaknya ketika gue harus melakukan sesuatu yang sebenarnya gue setengah hati, anything, bisa manggung atau ngelakuin apa, syuting atau apa segala macam yang setengah hati dari awal tuh, terus dipaksain, nah itu pas ngelakuinnya drain. Kayak intuisi dari awal tuh udah kayak, kalau udah agak males lebih baik Nggak usah deh. jangan daripada setengah hati ngerjainnya. Dan itu draining buat aku gampang drain soalnya. Oke. Is it because you're an introvert? Makin kesini makin introvert ya. Tapi kayaknya di tengah-tengah deh. Kalau Dave extrovert banget ya. Enggak. Enggak ya? Kenapa semua bilangnya begitu ya? Karena kan kalau Kayaknya lagi I seems very loud, iya, ya kan? kalau misalnya interview tuh kayak lebih Enggak. banyak opini gitu-gitu. Enggak, aku introvert sebetulnya. Oh gitu. Iya. Banget, introvert banget. Iya. Makanya my social battery juga punya limitasi. Benar. Iya kan? Benar. You are too, right? Benar banget. Kalau udah habis, mendingan pulang daripada jadi galak. Benar. Benar, gue juga Iya kayak kan? gitu. I enjoy pensive time alone, doing nothing, not meeting people gitu. Kayak, iya gue juga lagi makin kesini. Tapi dulu enggak sih. Oh iya? Dulu in my 20s nggak mau di rumah aja, pokoknya keluar aja. Tapi makin kesini makin suka sendiri justru. Iya. Karena kita kerja kan udah we entertain people, energinya udah habis di situ, jadi recharge-nya ya some me time pastinya. Oke. Tadi kan kamu bilang kapanpun kamu melakukan sesuatu yang setengah hati, it's draining for you. Berarti dalam berkarya pun kamu udah nggak pernah lagi tuh melakukan sesuatu setengah hati. Enggak. Kecuali kepepet. Tapi itu sudah tidak pernah. It's a very rare occasion. Iya. But of course. Tapi ya. adalah. Kepepet misalnya sedang sakit, tidak terlalu prima, gitu kan? Iya kan? Jadi susah dijelasin. Oh enggak, apa gimana? Kepepetnya gimana? Misalnya kepepet kayak, ya realistis ya, misalnya kayak belum mencapai target nih misalnya kayak gitu. Padahal badannya udah capek banget, tapi kadang-kadang gue kayak udah deh kita selipin beberapa job lagi deh, padahal udah sebenarnya capek banget kayak gitu. Oke. Harusnya kan kalau misalnya udah capek, kita dengerin badan kita kan, dan mental well-being kita gitu. Tapi ya kadang-kadang ada momen-momen gitu, kepepet. Oke. Candid banget tuh ya. Berarti kamu dan tim manajemenmu juga punya target yang you guys set every year? Ada. Jadi setahun targetnya berapa kayak gitu. Jadi dan sekarang juga jadinya tim aku kan ikut terus ya. Kalau misalnya aku break, aku ngambil kerjaan lama tuh aku kepikiran mereka gimana kan? Iya. Mereka ngerjainnya aku gitu. Kayak road manager, soundman gitu-gitu. Jadi ya udah lanjut aja deh. Untuk tahun 2025, ngintip sedikit boleh nggak dibongkar untuk Bazar? Yang apa yang menjadi target Afgan? Jadi kan tadi Dave bilang kok kalau gue lihat sering banget konser di Malaysia ya gitu.
sebenarnya konser di Jakarta tuh nggak sering di Malaysia. Jadi tahun depan kayaknya tekadnya pengen bikin konser lagi di Jakarta. Karena next year kan Sweet Seventeen aku berkarya. Jadi kayak momennya pas gitu Sweet Seventeen. Jadi mau bikin lagi insya Allah. Tapi ya bikin konser tuh mahal, Dave. Mahal sekali bikin konser itu. Jadi harus deg-degan sih, sebenarnya deg-degan karena nyari fundingnya. Ya, tapi aku kayaknya bertekad sih tahun depan harus. Karena maksudnya di negara orang terus, di negara sendiri malah jarang pengennya. Iya. Tapi sebetulnya juga di Malaysia tuh kamu di tahun 2024 aja deh misalnya. Berapa kali kamu konser udahan? 2024 kayak 2 atau 3 ya. Yang konser tunggal ya. Kan itu lumayan sering kan. Kalau misalnya di Indonesia malah kadang-kadang 3 tahun sekali untuk konser tunggal ya. Tapi buat off air kan emang sering. Oke. Gitu. Mata pencahariannya gitu. Iya betul. Oke, mungkin pertanyaannya gini, kenapa lebih menyenangkan buat penyanyi kita konser di Malaysia daripada di negara sendiri? Lebih mudah karena di sana jarang lihat kita kali ya. Jadi kita kalau di sini setiap minggu pasti ada offer, semua penyanyi tanya aja pasti weekend kemana, nyanyi di sini gitu. Jadi mungkin orang udah sering ngeliat dan festival musik juga kita sering perform. Jadi untuk bikin konser sendiri tuh memang lebih challenging kalau buat di Indonesia karena kita sering terlihat di sini. Kalau di Malaysia, Singapura orang mau datang karena emang jarang. Make sense. Kita break dulu supaya kita bisa mencicipi dengan tenang sebelum kita ngobrol. Kita akan lanjutkan setelah ini. What shall we try next? Yes. Jadi Afgan ini sudah hampir dua dekade berkarya dan berencana untuk menggelar konser kembali tahun 2025 ini di Jakarta. Tadi Afgan bilang bikin konser tuh mahal. Makanya yang nonton Brunch with Dave jangan bawel kalau ada artis Indonesia bikin konser udah nonton enggak, situ sibuk komentar aja di sosial media. Bikinnya susah tahu, gitu kan? Tantangan menjadi seorang penyanyi di era digital ini apa aja sih Afgan? Versi Afgan. Banyak distraction. Iya, maksudnya kayak orang susah untuk fokus dengerin lagu kita karena dalam seminggu bisa puluhan ribu lagu baru. Jadi itu sih challenging partnya adalah kalau dulu tinggal promo di radio, di TV, lagu lu bisa didengar. Kalau sekarang belum tentu. Belum tentu. Jadi ya itu banyak banget distraction. Cuman plus poinnya adalah orang dari mana aja bisa discover our music. Jadi sekarang aku justru malah banyak pendengar-pendengar yang dari luar negeri, dari US, dari Filipina gitu. Kan kalau di Spotify kelihatan tuh datanya di semua platform kita dapat datanya. Plus poinnya itu, jadi nggak cuman di negara kita aja, gitu. Di mana-mana bisa didengar lagu kita. Dan menutup tahun 2024 kami juga mendapatkan penghargaan khusus dari Spotify 1 dari 5. Iya, top 5. Male artist ya. Is it your first? Well, my first ya. Masa? Jadi gue nggak nyangka karena jujur aja lagu-lagu baru gue tuh bukan yang sekomersil dulu ya. Jadi makin kesini kan makin nyobain lagu bahasa Inggris. Jadi nggak nyangka bisa ada di top 5 male artist of this year gitu. Cuman alhamdulillahnya my back catalog tuh lagu-laguku yang lama tiba-tiba semuanya pada naik satu-satu di TikTok. Gara-gara mungkin the newer generation mereka baru discover lagu itu pakai lagu itu. Jadi akhirnya sekarang streamnya naik gitu. Jadi gue I'm very grateful karena berarti lagu-lagu gue yang lama juga everlasting ya jatuhnya, timeless. Itu menarik juga ya. Tadi kan Afgan bilang gitu. Soalnya lagu-laguku yang baru itu tidak sekomersil itu gitu. Lebih niche ya. Lebih niche. Berarti you are quite aware of it, but you still go with it anyway. Berarti lo termasuk tipe yang I create art for the sake of art. True? Yes, I create art based on how I feel.
Tapi ada intentionnya sih. Intentionnya walaupun niche, mau bikin musik yang lebih jujur pasti, tapi intentionnya juga pengen nge-grab market yang tadinya nggak dengerin lagu Afgan, jadi new market gitu. Dan walaupun tidak sebesar itu angkanya, tapi dapat market baru. Jadi market yang lama masih exist, and I can grab a new market for my listeners gitu. Jadi intentionnya alhamdulillah semuanya dapat. But it's been a challenging process gitu. Karena kemarin bikin tour US misalnya, bikin tour Korea, di Asia, semuanya low budget, nggak bawa tim, pakai tim dari sana semua, mau manggung. Nggak bawa tim? Nggak Jadi bawa. foto-foto yang kita lihat kamu pajang di Instagram itu, kamu Kalau misalnya nggak banyak tim tuh ya? Ikut? bukan, ini khusus yang tour buat my new EP, Sonder. Jadi aku bikin tour di US, di New York sama LA, sama Asia tour tuh ada Korea, Malaysia, Singapura. Tapi all smaller showcase gitu, kayak 400-300 orang gitu. Dan itu semua low budget, kayak apalagi yang di US gitu nggak bawa tim, semua musician dari sana. Mau manggung ke venue juga naik taksi, barang bawa Nggak ada sendiri. kemewahan di sini Nggak yang ada. all the perks yang biasa dinikmati di sini tak ada. Nggak ada kan. Oke. Jadi, tapi gue suka rasanya itu, karena balik lagi Spiritnya kayak tuh lebih I miss this feeling. This reminds me of when I first started as a singer gitu, and I miss that feeling, kayak harus ngerasain perjuangan itu lagi dari awal, dari nol. So kemarin interesting sih experience-nya, walaupun berat. Oke. Karena Afgan juga tahun kita tadi membahas sama Jenis musiknya Afgan kayaknya berubah deh, Mas gitu. Dia udah nggak semelodramatis dulu lagi. Sekarang lebih upbeat, lebih video klipnya juga kolaborasi kamu juga dengan Jackson Wang, Jesse tuh, Robin Thicke, itu semua lebih upbeat. Kamu kayaknya sudah mulai, buat kita kacamata orang luar, Afgan sudah mulai meninggalkan romantisme yang lama gitu. Sekarang tampil jauh lebih hip. Is it true? Yes, nggak juga sih. Yes Nggak and no juga? kayaknya. Soalnya aku kalau nyanyi off air, manggung masih majority lagu-laguku yang lama juga aku bawain. Karena itu udah it's part of my DNA sih. Kayaknya aku nggak bisa tinggalin. So musik-musikku yang baru ini buat aku eksplorasi aja sebagai songwriter, sebagai performer. But I feel like perjalananku dengan lagu-lagu yang lama tuh tetap harus di honor gitu, di appreciate. Jadi nanti kalau aku bikin konser tahun depan, insya Allah mudah-mudahan ya I'm gonna perform all of the hits. Oke. Jadi ini hanya a new facet of yourself yang sebagai seorang seniman yang bisa kita nikmati gitu ya. Explore aja sih, pengen coba hal baru. Oke. Bicara mengenai eksplorasi, sebetulnya kenapa kita jadi ngotot waktu itu, aku bilang, ya aku mau dong wawancara Afgan waktu World Mental Health Day. Aku lihat kontenmu di TikTok. Dimana kamu mendedikasikan, aku bahas itu tuh pas siaran, dimana kamu mendedikasikan lagu Untukmu Aku Bertahan, itu versi live orkestra, ya kan? Itu hari kesehatan mental, terus kamu bilang, sebetulnya lagu ini juga bisa didedikasikan untuk diri kita sendiri, gitu. Iya kan? Terus I read all the comments gitu. I listen to the song after hearing what you posted. Terus kayak punya perspektif baru terhadap lagu itu. Terus aku bilang, bagus banget ya ternyata gitu. Pertanyaannya adalah, emangnya sebetulnya waktu lagu Untukmu Aku Bertahan dibikin, apakah ada intensi message penguatan untuk kesehatan mental atau enggak? Enggak, jadi lagu itu pertama, lagu itu diciptain sama David Noah. David Noah, tahun 2012 apa. Jadi kita emang nggak ada niatan sama sekali, emang it's just a love song yang orang suka, romantis, kayak gitu kan, heartfelt. Nah cuman semakin aku sering bawain, aku nemuin a new meaning behind that song, yang kalau aku nyanyi live tuh, kalau aku merem, aku ngebayangin aku nyanyi lagu itu buat diriku. Karena
Ya pastilah kita sebagai manusia pasti melewati banyak ups and downs, banyak pain gitu. Tapi kita tetap bisa bertahan sampai sekarang tuh harus berterima kasih juga kepada diri kita. And that's what I wanna, what I want that for my fans. Jadi pendengarku tuh bisa appreciate perjuangannya mereka juga. Nggak cuma melulu nyanyiin buat orang lain, but for themselves juga. Bagus banget. Terus respons fansmu? Wah, setelah, itu pada nangis. itu, iya loh, nggak usah penggemar loh. Gue yang biasa-biasa aja gitu hari itu, maksudnya I'm feeling happy that day gitu. Tapi karena lihat itu, anjrit gitu, gue jadi kayak pengen sedih gitu, supaya bisa relate. Mampus nggak lo? Pengen sedih supaya bisa relate gitu. You know what I mean? Ngerti. Iya Kalau misalnya kan? itu kayak, gitu ya, kayak dirasa-rasa. Iya, dicari-cari gitu kesedihan. Paham. Iya. Iya, responnya sih pada kayak, wah pada nangis-nangis. Aku kalau nyanyi lagu itu di konser pasti ada aja yang nangis. Nah, kalau pengalaman kamu sendiri terhadap kesehatan mental, do you have any personal story? Kok bisa-bisanya kamu ketika nyanyi lagu itu kamu mendapatkan feel itu gitu maksudku? Oh iya. Aku lumayan sangat passionate soal mental health sih. Karena aku melalui journey kehidupan yang dulu tuh aku ignore my mental well-being gitu. Oh really? Iya, jadi in my 20s tuh kayak I ignored that I have some issues mentally karena ada mungkin trauma from the past atau just life gitu ya. Dan akhirnya once I realize bahwa gue harus membenahi my mental well-being, aku mulai very passionate soal itu. Jadi kemarin sempet bikin juga kayak gathering sama anak-anak SMP dan SD yang dibully karena I was bullied. Really? Yeah, I was bullied. Jadi ini mas source of trauma terbesar aku tuh waktu sekolah. I was heavily bullied physically. What? They bullied you because you're too Yeah, cute? I was nerdy. I didn't get along with people. Terus ya udah, gue kayak physically and mentally abused gitu when I was in junior high 3 tahun. Jadi itu source of trauma gue banget nih. Dan akhirnya gue bikin gathering ini ketemu sama anak-anak SMP dan SD yang dibully juga. Dan mereka curhat ke aku sampai ada yang dipukulin di sekolahnya, sampai ada yang dikata-katain wah pokoknya. Dan akhirnya aku kasih encouragement lah ke mereka kayak aku dulu ngalamin ini memang traumatik, tapi kalau kamu lewatin terus kamu bisa kok gitu. Jadi jangan putus asa ya. Dan kita akhirnya kasih beberapa practice buat mereka mengenali emosi kayak gitu-gitu. So it was fun. Itu kayak buat aku kayak wow, wholesome banget pengalaman itu kemarin. Wow, mungkin kita yang kurang well read gitu ya. Aku nggak pernah tahu kalau kamu tuh dibully. Maksudku kan, kan kita mengenal sosok Afgan. Well, aku mengenal sosok Afgan udah jadi penyanyi ya. Maksudnya, ya cakep aja gitu. Aku jarang ngomongin hal ini. Oh gitu. Iya, maksudnya iya jarang dibuka gitu masalah ini. Oh my. Tapi ketika aku mulai passionate soal mental health, aku mulai open up gitu. Kayak kemarin bikin acara itu, terus rilis untuk Mau Aku Bertahan. Jadi kayak mulai speak up. Okay. Waktu back then, biasanya kan gitu ya, korban bully itu pasti mencari pelarian untuk bisa meluapkan emosinya gitu. Iya nggak sih? Kayak mau ngelawan tapi nggak bisa kan waktu itu. Kayak iya kan, kayak for me, my escape is comics, books, my friends, being the joker, gitu-gitu. And in your case, my escape was music. Oh. Yeah, music. Jadi dulu sekolah tuh kayak hell lah rasanya, kayak wah gak enak banget, menderita. Nyampe rumah langsung lari ke kamar, kunci pintu, dengerin lagu. Dan itu bisa berjam-jam, and it heals me. It healed me so much at that time. Okay. Jadi emang musik tuh udah penyelamat aku dari dulu sebenarnya. Oh. Yeah. Does music still heals you now too, whenever you need it? Healing?
beda ya sama dulu rasanya. Karena it becomes your job. Oke. Your hobby becomes your job. Jadi lu nggak ada hobi lain. Kalau Iya. dulu kan kayak musik adalah hobi ya. Sekarang relationshipku sama musik ya lebih jadi kerja aja sih. Cuman that's what I'm trying to fix juga gitu. Kayak aku pengen mulai bisa punya relationship yang kayak dulu sama musik. Makanya kayak kemarin aku bikin tour, nggak bawa tim tuh rasanya seneng banget. Karena jadi inget rasanya dulu gitu. Ini kayak aku mau balikin lagi rasa-rasa why I fell in love with music. Gitu. Yeah, in the first place. Berarti sekarang kalau sedang membutuhkan healing, what did you do? What's your go-to activity? Simple sih sekarang, cuman di rumah main game. Dan aku kan ada my nieces and nephew, ponakan. Udah spend time aja main sama mereka. Kalau main sama ponakan tuh rasanya kayak aku seumuran sama mereka. Kayak inner child-nya langsung keluar gitu. Sebenarnya yang paling harus di-heal adalah inner child kita sih sebenarnya. Anything that we can do to make sure that your inner kid is feel safe. Itu yang paling penting. Karena kita kan dulu pasti kita semua anak kecil kan. Kadang-kadang kita ignore that kid is still inside us. Kita lupa. Tapi ya once in a while boleh spend time sama gue manggilnya si little Afgan ini, kita spend time sama dia. Oke, maunya mau ngapain hari ini? Mau main game aja, oke. Tuh mau main sama ponakan, oke. Jadi dia ngerasa, oh, gue nggak dilupain nih. I feel like that's important sih. Okay. And you discovered that through Therapy ya. Okay. You do therapy? No, I haven't. But kayaknya dari kemarin gue ketemu dan wawancara orang, kayaknya it's a thing ya. Gue agak FOMO sedikit nih. Labu gue I can skip ya, but everybody now has therapist, so I'm gonna get me some. Kayaknya ini cukup konten ya, nggak usah bener. Nanti terapisnya di interview sama lu, bukan lu yang interview. Enggak sih. Bukan lu yang ditanya. Aku pernah sekali, tapi itu karena putus cinta, sucks ya. Langsung open up. Langsung konfeti, iya. Yeah. So yes, tapi ya, oke. Habis itu nggak lagi. Nggak lagi. Ya. Kalau if you don't feel like you need it, nggak usah apa-apa. Kamu sendiri waktu itu pemicunya apa yang memutuskan kamu, I think I need therapy? Karena aku ngalamin anxiety attack yang lama. Really? Iya. Jadi sampai to get to the point dimana aku manggung tuh aku attack. Lagi nyanyi aku bisa ada anxiety attack. Oke, anxiety attack tuh yang kamu alami seperti apa? Anxiety attack tuh kalau aku alamin sesak nafas. Pokoknya semuanya tense. Pandangan tuh jadi blur. Dan kadang-kadang agak gemeter gitu. Dan itu gue tetap harus lanjut nyanyi gitu. Jadi kayaknya nggak bisa nih, ada sesuatu yang penyebabnya gitu. Akhirnya ya udah terapi dan ternyata itu traumanya dari yang zaman dulu. Iya. Belum heal. Tapi sekarang udah mulai heal. The journey kan katanya nggak pernah 100% healed gitu ya. It's a journey gitu. It's a journey ya, tapi getting better banget, getting better. Ya, alhamdulillah. Afgan yang sekarang, pernah nggak lo ketemu mereka yang menyakiti, yang menjadi yang menindas kamu waktu sekolah? Maksudnya, enggak. I talk to some celebrity itu yang pernah, dan sekarang gue kayaknya I had seneng banget gue kayaknya ngasih lihat apa loh, sekarang gue sukses lo enggak gitu. Oke. Makanya gue selalu nanya. Kalau kamu enggak? Nggak pernah ketemu lagi sih sama yang, karena itu cuma 3 tahun pas SMP. Sisanya sih aman hidupku, cuman ya 3 tahun itu nggak pernah ketemu sih. Udah lupa juga kali bentuknya gimana orangnya. Oke. Kalau lu bisa, if you can say something to them, what do you think do you want to express? I would say that I forgive them. Oh. Iya. Gue nggak ada dendam orangnya. Dia nggak ada sih. Pokoknya ya nggak pernah ada kepikiran, lihat lo, nggak sih. Jadi I would say that I forgive them already. Kayak gitu. That's why he go to therapy. Oke, kita break dulu, kita lanjutin habis ini ya. Aku baru mencicipi ini. Tuna belly. So, ternyata Afgan bener. It's raw tuna belly, bener raw. Raw.
Tapi suka ya? It doesn't taste wrong. Oh, iya. Grapes, Seger itu ya rasanya. pantas, citrus, nampla. How would you describe tahun 2024 untuk perjalanan kehidupan seorang Afgan? Uh, Many lesson learned. Kayak tahun ini emang universe membuat gue untuk belajar and pay attention soal apa your life gitu. Really listen apa sih sebenarnya yang lo cari gitu. Ya kayaknya tahun ini lebih fokus soal itu sih. Okay. Really, I had so many beautiful realization about life this year. Jadi kayak insya Allah bisa jadi aha moments aja. Okay. Turning point yang bagus. Okay. Would you care to share apa realization tersebut? Atau sedikit saja jawaban dari pertanyaan itu, apa sih yang sebenarnya kamu cari? I think it all goes back to self-love. Kayak gue banyak, apa ya, gue menyadari bahwa I let so many external factors define who I am as a person. Dan it's not healthy. Harusnya you define yourself. Kayak siapa diri lo di dalam yang bisa ngedefine lo tanpa embel-embel. Kerjaan lo apa, prestasi lo apa, position lo apa, segala macam. It's karena itu jadinya you give the power to these external factors instead of yourself. Jadi gue menyadari itu tahun ini yang wow, pas nyadar tuh kayak lumayan membuka mata sih. Lumayan nampar lah pas nyadar itu. So this year kayaknya lebih banyak memperbaiki relationship ke Diri sendiri. Ya. Okay. Oh, what do you like the most about yourself? Kualitas diri yang menurut kamu paling kamu banggakan? Kayaknya aku sangat I can say that I'm grounded as a person gitu. Kayak cukup napak sih sama tanah, nggak pernah yang kayak enggak sih. Jadi I think that's one of the qualities yang gue suka dari diri gue gitu. Okay. Ya. Itu agak menantang ya, maksudnya mengetahui bahwa pekerjaan kamu sebagai seorang bintang yang biasa dipuja-puja, ya kan, yang kayaknya memang ego sang bintang tuh kan biasa di strokes untuk bisa bersinar gitu. How to find the balance bahwa untuk tetap grounded itu Karena mungkin pas lagi manggung kayak orang-orang pada teriak gitu Afgan, tapi begitu balik ke rumah you just by yourself, kayak semuanya silence, just you. Dan ya itu lu harus menyadari bahwa it's not your reality. Your reality is ketika lu balik ke rumah, lu bangun tidur, lu suka nggak sama diri lu gitu. So, itu mungkin ya, gue ada banyaknya mikir tentang hal itu sih. Jadi itu membuat gue jadi grounded, lebih grounded lah. Okay. Aku ingat filmnya Freddie Mercury itu kan, kayaknya ada satu momen ditanya, kenapa sih lo, why do you need all the drugs gitu. Terus dia bilang, karena sebetulnya yang susah itu bukan saat gue di atas panggung, tapi the in between moments in life. Terus kayak gini, iya ya, ternyata yang itu adalah those in between moments. Ya? Iya benar. Itu real momentsnya di situ justru. Ya di atas panggung juga real, cuman kayak kalau lo terlalu define diri lo berdasarkan teriakan orang atau dipuja-puja sama orang, kayaknya it's not healthy for you gitu. Gitu sih kalau buat gue. Apa yang pengen Afgan improve dari dirimu untuk tahun yang baru ini? Yang mau diimprove ya, pengen lebih berani buat nyoba hal baru aja sih. Hal barunya tuh yang apa ya, mungkin orang ngeliatnya kayak, beresiko juga nih gitu kayak apa ya. Gue tuh soalnya termasuk yang Kalau menurut kita mah padahal ya kamu bikin lagu sama kolaborasi dengan musisi-musisi kamu itu tuh sangat beresiko tinggi. Loh, itu daring. Tapi anyway. Iya, tapi kayaknya aku pengen coba berani untuk mencoba untuk trying new things. Jadi kayak tahun depan mungkin
I'm starting my own label. Nah, I'm starting my own a few companies juga, kayak ada my clothing line, my menswear lah, menswear. Terus aku pengen bikin kayak semacam studio latihan lah buat band gitu. Karena di Jakarta aku ngerasa studio latihan band tuh nggak terlalu banyak justru. Jadi kemarin udah mau ke situ juga, baru beli tempatnya. Jadi ya kayak tahun depan mulai lebih branching out to new things yang tadinya gue agak takut gitu. Takut untuk memulai, tapi kayaknya for next year gue akan mulai. Afgan sang entrepreneur gitu. Itu karena Kayaknya next year udah mulai Iya. entrepreneurial. Iya. Entrepreneurial. Iya. Udah mulai kayak gitu mikirnya. Ya, karena all of these years gue terlalu nyaman sama manggung terus gitu. Jadi kayak my source of income kayak di musik, tapi gue tidak mencoba banyak hal baru gitu. In terms of business, makanya sekarang buka ini, buka yang, and next year I'm gonna try and do a lot of different things. Producing artis baru tuh akhirnya bisa kesampaian juga. Oh ya? I'm producing this new singer yang menurut gue dia bakal jadi penerus male singer Indonesia. Bagus banget suaranya. So Masa? I can't wait to start the production ya. Yeah. Can we drop names? Not yet. Belum names ya. Kalau di drop juga kayak belum ada yang kenal. Cuman gue ngerasa dia one of the best voices yang pernah gue dengar ya so far di Indonesia. You discovered him by accident? I discovered him karena dia dari teman. Oh. Dari teman, terus ada yang kasih dengar. Gue kayak wah gila suaranya. So, I can't wait to work with him. Nanti tahun depan kita mulai. Memasuki fase mentoring. Fase mentoring kayaknya udah, alhamdulillah kayak ilmunya udah cukup untuk bisa jadi mentor. Itu tuh bukan peran yang mudah untuk dikerjakan dan dipeluk oleh seseorang loh. Kamu hebat juga di usia yang relatively masih muda, udah bisa langsung jadi kakak gitu. Iya, karena kayaknya aku juga ngerasa yang udah aku pelajarin selama 17 tahun ini harusnya bisa Di pass on. Iya, bisa aku kasih tahu buat the newer singer gitu. Dan I feel like I'm capable of doing it. Oke. Kita masih mau tunggu dessert ya. Kita break dulu. Pas dessert aku mau kita ngintip ya. Sesi mentoring dari Afgan untuk para musisi baru tuh apa? Let's learn from him. I love dessert. Dan ini katanya salah satu dessert yang harus dicoba di restoran ini. Ini mango dengan ada black rice. Iya, ini kayak kembang goyang gitu. Kembang goyang. Ini kayaknya a new take of the mango sticky rice. Yang famous di sana. Jadi kita bikin our own version kayaknya. Oke. Walaupun you're not a dessert guy, shall we? Iya. But I like this. Ini enak karena nggak terlalu matah. Tapi dia makannya harus diginiin dulu katanya. Si kembang goyang ini Resmi dibuka. resmi ketok palu ya. Ketok palu. Ya. Oke. Hal baru apa yang kamu lakukan yang paling kamu ingat di tahun 2024, Afgan? Hal baru. Is there any? Itu sih yang tadi aku cerita, yang kayak bikin small tour di US, di Korea, terus kemarin aku collab sama Jessie dari Korea buat album aku. Dia bantuin. Dia sebenarnya baik banget sih. Kayak dia, biasanya kita temenan dan aku iseng aja nanya Jessie mau duet gak? Terus ya udah dia, let's do it. Kemarin syuting video klipnya di Bali. Aku nerbangin dia dan timnya dari Korea ke sini. So it was something new. Yeah. Okay. Lumayan keluar dari unpredictable gitu. Dari Afgan biasanya begitu ya. Oke, tadi kita menyisakan cerita keinginan Afgan untuk mulai menjadi mentor. Afgan bilang kan
cukuplah kayaknya 17 tahun aku punya ilmu yang ingin aku bagi gitu ya. Untuk yang aspiring artist yang menyaksikan Brunch with Dave bersama Afgan, kalau boleh belajar dari pengalaman perjalanan musiknya Afgan gitu. Kalau mau merintis penyanyi baru di dunia digital, apa aja sih step-stepnya yang harus mereka lakukan saat ini? Kayaknya gue selalu drawn to seorang vokalis yang karakternya kuat. Jadi itu yang bikin kenapa gue produce this guy yang gue lagi produce, karena karakternya kuat banget. Lu merem aja udah tahu oh ini dia. Dan ya dari situ sih kayaknya udah mulai gampang ya. Yang penting kamu harus tahu seperti apa sound yang pengen disampaikan, musik seperti apa, dan just have your own style. Setelah itu lebih gampang sih buat aku, kayak kalau aku ya cariin produsernya siapa, arranger musiknya siapa, lagunya juga kebetulan kalau mau bikin bareng sama aku boleh aku bantuin bikin juga. Dan setelah itu ini aku lagi mulai belajar how to promote the song. Sekarang kan lebih ke TikTok, mulai lebih promote-nya ke arah situ gitu. Jadi itu sih aku bantu untuk facilitate aja dengan my connection and my knowledge. Oke. Gitu sih. Taruhlah mungkin segmen ini learning from my mistake. Kalau ada satu kesalahan mungkin yang pernah kamu pelajari, yang pernah kamu buat gitu ya, career wise, yang kalau bisa jangan ngerjain ini deh gitu. Apa tuh? Sebenarnya gimana ya? Kesalahanku itu justru malah menjadi berkah yang tidak terduga. Oh ya? Aku selalu bilang gini, dari awal sama any new singers pasti lo harus punya opini yang kuat tentang musik lo. Jadi lo jangan mau di drive sama siapapun. Misalnya lo harus bikin musik kayak gini, jangan, semuanya harus datang dari apa yang lo mau gitu. Tapi dulu gua nggak punya keberanian buat menyatakan opini gue pada saat pertama kali gue mulai. Jadi label gue pada saat itu kayak oke, lu harus nyanyi ballad aja. Padahal waktu itu gue suka R&B, gue suka jazz gitu. Ya I didn't say anything. Tapi justru itu malah lagu-lagu yang ballad itu malah yang melahirkan Afgan. Malah membuat karir gue bisa sampai sekarang. Jadi ya. Ya, berarti sebenarnya ya sometimes it pays off juga untuk mendengarkan pendapat orang lain. Iya, mungkin ya. Dan later in your career mungkin lu seperti gue sekarang mulai bisa explore hal baru gitu. Cuman lebih baik sih kalau dari awal udah tahu gitu maunya nyanyi apa, musiknya kayak gimana. Daripada di drive sama orang gitu. Oke. Kita syuting Brunch with Dave di restorannya Afgan yang ini hari ini tanggal 20 aja. 20 Desember. Dan topik diskusi kita tuh adalah tanggal 28 Desember nanti Afgan akan menggelar konsernya di Penang. Penang. Udah pernah ke Penang belum? Belum pernah. Belum pernah? Aku juga belum pernah. Oh iya? This will be my first time ya. Oh, kalau gitu kenapa kamu memutuskan untuk konser terbesar kamu yo? Iya, konser terbesar aku yang pernah aku lakukan. Yang pernah Afgan lakukan. Why did you decide to hold it there? Karena ada promotor di sana dan dia berani untuk bikin di arena gede gitu lah, sekitar 7,000 pax. Ya. Jadi ya udah, let's do it gitu. Dan gue sekarang lagi proses latihan sih, latihan untuk mempersiapkan konser itu. Oke. Padahal kan kamu sebetulnya juga drill kamu juga udah cukup banyak ya. Tetap aja perlu latihan panjang sebelum konser. Mungkin gak sepanjang dulu. Sekarang kan timnya udah solid, bandnya udah solid. Jadi tinggal latihan beberapa kali. Yang PR adalah setiap konser tuh gue selalu bawa panggung baru. Jadi gue nggak mau panggungnya sama. Oh. Jadi kita harus bikin. Itu idealisme pribadi? Iya. Jadi menurut gue tuh selalu pengen kalau konser tuh kayak
kayak di Vegas gitu. Kayaknya ya. Pokoknya maunya lightingnya yang bagus, visualnya, panggungnya bagus. Jadi Whole package of entertainment gitu ya. yes, PR-nya lebih ke ngebangun panggung baru lagi, ngedesain ulang gitu. Oke. Dan kamu ikut campur juga dalam hal itu. Aku ada creative director, Pras namanya, dan dia ya biasanya diskusi berdua, bikin gambar lagi dari awal. Oke. Dan bocoran sedikit apa yang akan disaksikan penggemarnya Afgan di konser Penang nanti dari sisi penampilan visualnya? Mungkin gue nggak bisa bilang juga ya. Pokoknya lebih kayak, yeah, it's probably the biggest stage yang pernah gue bikin sih harusnya ya. Karena venue-nya gede banget, jadi mungkin scale-nya lebih besar dari yang pernah gue bikin gitu. Oke. Ya. Kalau konser gitu tuh akan kamu, would you film it and then later on put it somewhere? Ya, Iya. film it. Biasanya gue film, put it out on YouTube. Kayak yang Untukmu Aku Bertahan itu kan di konser di KL, aku rekam, taruh di YouTube, dan aku taruh di Spotify gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi yang konser Penang nanti juga bisa kita saksikan di YouTube. Bisa disaksikan di YouTube juga. Beberapa lagu aja tapi ya, gak Iya. satu lagu, satu konser full. Nah maksud aku satu konser gitu loh. Nah, itu cita-cita gue tuh. Iya kan, tahun penyanyi depan. luar negeri suka gitu kan? Cita-cita gue selalu pengen punya concert movie. Dan itu, gue udah mulai menghayal sih tahun depan kalau jadi konser di Jakarta pengen ada concert movie-nya juga. Iya. Kalau di Jakarta kebayangnya pengen konsernya di mana sih? Kali ini. Let's go Insya wild. Allah JCC. Insya Allah banget ya. Semua tergantung dari ya cari duitnya. Tadi katanya mau bantuin cari. Iya. Betul. Kan katanya gitu ya. We need to put it out there. Put it out ya. there. Kata Mbak Citra Subiakto kan gitu ya. Kita bilang aja, nggak usah pusing. Ya. Caranya gimana? Biar Tuhan yang tentukan aja gitu. Kita Just katanya put it out stop there. doing God's work. Caranya gimana itu nanti Tuhan yang ngatur. Iya. Yang penting kita tekadnya dulu. niatnya. Bener. Oke. Jadi kalau memang itu terjadi, you heard it here. This is the first time. Kamu akhirnya berani mengaku itu. Ini kalau jadi harus BWD lagi ini. Iya, karena harus, akhirnya yang waktu itu diomongin harus. jadi. It's a date. It's a date. It's ya. a date. So best of luck untuk persiapan Thank dan you, Dave. hari Thank H tanggal 28. Thank you so much. We are sure you will do great. Thank you. Amin. Memukau. Amin. Sukses rencana-rencana yang di tahun 2025 ini. Kita kirim doa ya supaya janji konsernya merayakan 17 tahun, hampir 2 dekade Afgan di dunia musik terwujud. Dan Amin, amin, amin. yang menyaksikan mendapatkan undangan resmi untuk menyaksikannya bersama-sama dengan Thank you, Dave juga. Semoga tahun depan jadi Ya. tahun ini ya, Tahun ini, 2025 ya. ya. Jadi tahun yang membawa banyak banget Oh. blessings buat Dave juga. Thank you. Amin. Amin. Teman-teman dari Young Chef, thank you for the delicious food. We'll see you next time. Bye everyone.